Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Mustika Indreswari, NIM 18043049. Pada kesempatan kali ini saya membuat video webinar presentasi untuk menjawab pertanyaan di buku Kelly, di buku Balzan, dan di buku Laudon. Saya langsung masuk ke pertanyaan yang pertama di buku Kelly. Apakah big data benar-benar menjadi masalah, atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban. Big data memang merupakan masalah. Big data merupakan aspek yang sangat berharga bagi perusahaan di dunia. Big data memungkinkan perusahaan memiliki akses ke pola dan informasi yang sebelumnya tersembunyi, karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengungkap data ini. Tetapi masalah tidak sedalam masalah pada skala penggunaan kontrol dan keamanan data. Keamanan dunia maya siber adalah salah satu masalah terbesar yang sedang meningkat pada saat sekarang ini. Contohnya adalah serangan keamanan pada target atau cyber, peretas mencuri semua informasi yang tersimpan di dalam basis data target, termasuk informasi pelanggan seperti informasi kartu kredit, nama, alamat, identitas, jaminan sosial, dan banyak lagi. Pertanyaan yang kedua, apakah implikasi dari memiliki poin data yang salah di big data? Apakah implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Memiliki poin data yang salah dapat memberi dampak negatif terhadap perusahaan, karena dengan begitu perusahaan akan mempercayai sesuatu yang tidak benar sama sekali dan sebenarnya salah. Ini seperti saat melakukan penagihan ke alamat yang salah dengan nama yang benar. Kemudian pelanggan dapat membantah bahwa dia tidak pernah mendapatkan tagihan sebenarnya yang seharusnya dikirimkan kepadanya. Hal itu tentu saja akan membuat pelanggan tidak percaya terhadap kinerja perusahaan tersebut, yang akan membuat perusahaan kehilangan pelanggan. Contoh lainnya adalah ketika pelanggan melunasi semua tagihan dan kemudian mereka masih dikenakan bunga karena datanya belum diperbarui. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting bagi perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Manajemen data master sangat penting di perusahaan karena manajemen master memberi perusahaan kemampuan untuk menyimpan, memelihara, bertukar, dan sinkronasi data yang konsisten, akurat, dan tepat waktu untuk data perusahaan. Manajemen data master secara konsisten mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi, mengelola data dari berbagai sumber, dan mengelola data di seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya langsung masuk ke pertanyaan di buku Balzan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era big data? Virtualisasi merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Hal ini bisa berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi, termasuk juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Jenis virtualisasi pun ada banyak, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data, dan juga memori. Virtualisasi data memastikan bahwa data terintegrasi dengan baik dengan sistem lain, sehingga perusahaan dapat menggunakan data untuk analitik dan operasi. Dengan big data ini, data dapat divirtualisasi, sehingga dapat disimpan secara efisien dan juga menghemat biaya. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan dapat menghilangkan keterbatasan fisik untuk dapat mengelola data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang dapat diterima. Lanjut, pertanyaan yang kedua, apa itu
komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era big data. Komputasi terdistribusi merupakan komputasi yang dilakukan secara terdistribusi yang melibatkan lebih dari satu komputer. Yang harus diperhatikan dalam komputasi terdistribusi antara lain mulai dari memori ke jaringan hingga ke penyimpanan. Dengan komputasi terdistribusi, komputer individu dapat saling bekerja sama di seluruh wilayah geografis dan menjalankan beban kerja atau proses komputasi seolah mereka satu lingkungan komputasi tunggal. Untuk pertanyaan yang ketiga, kenapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin akan informasi? Ketika suatu bisnis memiliki banyak data yang telah dikumpulkan setiap hari, tetapi tidak ada cara yang jelas untuk memilih atau menganalisisnya. Ketika suatu bisnis memiliki banyak data, namun tidak digunakan untuk membuat keputusan, hal tersebut dapat menjadi beban bagi bisnis. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lain, yang pertama memasukkan data yang tidak dapat dianalisa atau diubah menjadi informasi. Yang kedua, penggunaan sistem lama sering membatasi penggunaan data karena tidak dirancang untuk berbagai data, tidak sejalan dengan teknologi baru, dan tidak sejalan dengan bisnis perusahaan sekarang ini. Yang ketiga, sebagian besar database transaksional tidak disiapkan untuk diakses secara bersamaan untuk pelaporan dan analisis. Untuk analisis data harus dikirim dulu ke gudang data. Pertanyaan yang keempat, apa itu data warehouse dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Data warehouse adalah kumpulan informasi logis dikumpulkan dari banyak database operasional yang berbeda yang mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Nilai dari data warehouse adalah menggabungkan informasi lebih khusus lagi, informasi strategis seluruh organisasi ke dalam satu repository dengan sedemikian rupa sehingga orang yang membutuhkan informasi dapat membuat keputusan dan melakukan analisis bisnis. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan di buku Laudan untuk studi kasus. Pertanyaan yang pertama, define the problem described in this case. How serious is a problem is it? Masalah yang dijelaskan dalam kasus tersebut ialah gagalnya Angkatan Udara mencatat dakwaan terhadap Kelly tentang larangan membeli atau memiliki senjata api dan amunisi pada database Pusat Informasi Kejahatan Nasional (FBI) yang digunakan oleh Sistem Pemeriksaan Instan Nasional (NICS) untuk menandai pembelian senjata terlarang. Hal ini memungkinkan Kelly lulus dari pemeriksaan latar belakang dan membeli 4 senjata api selama 4 tahun terakhir. Adapun kesenjangan dalam berbagai informasi database antara militer dan Departemen Kehakiman menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang veteran dan juga penegakan hukum. Pertanyaan yang kedua, what management organization and technology factors contribute to this problem? Faktor manajemen adalah kelalaian yang dilakukan Angkatan Udara dalam merekam data atau informasi penting database Biro Investigasi Federal (FBI), Pusat Informasi Kejahatan Nasional (NCIC) yang digunakan oleh National Instant Check System (NICS) untuk menandai pembelian senjata terlarang yang menyebabkan Kelly lulus dari pemeriksaan latar belakang. Faktor organisasi, kesenjangan dalam berbagai informasi database antara pihak militer dan Departemen Kehakiman telah menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang dan penegakan hukum. Faktor teknologi, kesenjangan besar dalam database kriminal federal sehingga pelanggaran Kelly tidak dimasukkan ke dalam database Pusat Informasi Kriminal Nasional dan Kantor Investigasi Khusus Pangkalan Angkatan Udara.
Untuk pertanyaan yang terakhir, what is political and social impact of incomplete record keeping in the FBI, NCIC, and NICS database? Untuk politik, terjadinya kesenjangan besar dari berbagai informasi database antara militer dan Departemen Kehakiman dalam pemeriksaan latar belakang yang akan mempengaruhi penegakan hukum. Untuk sosial, terjadinya kegaduhan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat di Texas akibat tragedi yang terjadi, yang sebenarnya dapat dihindari jika Angkatan Udara tidak salah catat terhadap dakwaan Kelly pada database NCIC FBI yang digunakan oleh NICS untuk menandai pembelian senjata ilegal dan juga turunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negara tersebut. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.